Terus terang, saya merasa ada masalah serius dengan PDIP. Maaf ya, tapi mereka itu sombong. Dan kesombongannya bisa berharga sangat mahal. Saya menyarankan PDIP mengerem kesombongannya. Sebagai sebuah partai terbesar, PDIP perlu lebih rendah hati. PDIP harus sadar bahwa meskipun mereka memperoleh dukungan tertinggi, tapi jauh dari mayoritas. Dan PDIP harus sadar bahwa meskipun calon yang mereka ajukan sebagai presiden, yaitu Ganjar Pranowo, memperoleh suara terbesar berdasarkan survei-survei nasional, itu juga masih jauh dari suara mayoritas. Setiap saat, konstelasi dukungan bisa berubah. Proses pemilihan presiden masih sangat dinamis. Tidak ada sesuatu yang definitif. Karena itu kesediaan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan. Soal PDIP ini, contoh pertama saya adalah sikap mereka terhadap PSI, partai yang saya pilih saat ini untuk bergabung. Kita semua tahu bahwa PSI sudah cukup lama menyatakan mendukung Ganjar sebagai capres. Deklarasi PSI mendukung Ganjar itu diumumkan pada Oktober 2022. Dan keputusan itu dikeluarkan berdasarkan hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari tahun itu. Jadi PSI adalah partai politik pertama yang secara terbuka mengumumkan dukungan pada Ganjar. Jauh lebih awal daripada PDIP yang baru menjelang Idul Fitri lalu menyatakan mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Kader-kader PSI sudah bergerak aktif untuk memobilisasi dukungan pada Ganjar. Itu semua adalah fakta. Dan adalah fakta bahwa PDIP cukup lama bimbang soal Ganjar. Namun ketika pada akhirnya PDIP mengumumkan pencalonan Ganjar, sikap PDIP terhadap PSI terkesan sangat arogan. Ini dapat terlihat pada pernyataan sekjennya, Hasto Kristianto. Di depan media, Hasto dengan sengaja tidak menyebut PSI sebagai salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto hanya menyebut Hanura dan PPP sebagai partai yang secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun nama PSI sama sekali tidak disinggung. Hasto malah bicara soal etika politik. Dia bercerita tentang bagaimana komunikasi dengan PPP dan Hanura berlangsung sangat intensif. Dia kemudian menyindir PSI dengan mengatakan bahwa kerjasama tidak bisa ditentukan secara tiba-tiba. Etika politik harus dikedepankan, ujarnya. Sikap PDIP semacam ini menurut saya sama sekali tidak sehat. Tentu saja adalah hak Hasto untuk membuat pernyataan semacam itu. Tentu saja adalah hak PDIP untuk menganggap remeh PSI atau partai lainnya. Namun dengan gaya semacam itu, PDIP sebenarnya sedang melakukan penghancuran diri sendiri. PDIP butuh kerjasama dengan pihak lain atau tepatnya parpol lain, terutama dalam rangka mensukseskan kemenangan Ganjar untuk menjadi presiden 2024. Namun, sikap meninggi pimpinan PDIP sangat mungkin membuat partai-partai lain kehilangan selera. Dalam pidatonya pada 30 April, Megawati misalnya memang mengklaim banyak parpol ingin berkoalisi dengan PDIP setelah nama Ganjar diumumkan sebagai capres. Megawati mengumpamakan kalau PDIP sekarang memiliki 20 gerbong, isinya sudah penuh sesat. Yang mau ikut banyak banget, cuma malu-malu kucing katanya. Tapi pertanyaannya, benarkah banyak parpol lain yang tertarik bergabung dalam kereta PDIP? Kita ambil saja contoh Partai Golkar. Tidak akan mengherankan bahwa dari Koalisi Indonesia Bersatu, hanya P3 dan PAN yang memilih bergabung dengan PDIP. Kenapa Golkar tidak? Saya mendapat cerita bahwa Golkar sebenarnya tertarik bergabung, namun akhirnya mengambil jalan lain karena PDIP jual mahal. Pimpinan Golkar memberi pengandaian yang artinya, ya kalau kita bergabung, jangan PDIP dong yang mendikte. Golkar maunya kerjasama dalam hubungan yang setara. PDIP maunya PDIP lah yang memimpin, Golkar mengikuti. Karena itulah Golkar memilih menjajaki kerjasama dengan Partai Demokrat. Dan Demokrat dipilih karena hubungan kelam antara SBY dan Megawati di masa lalu. Karena itu saya katakan, sikap arogan PDIP bisa menjadikan mereka dijauhi bukan saja oleh parpol lain, tapi juga oleh rakyat pemilih. PDIP memang partai besar, tapi apa yang terjadi tidak akan bisa meningkatkan suara mereka lebih tinggi lagi dari yang sudah dicapai sekarang. Ya, sekitar 20%-an lah atau bahkan lebih rendah dari itu.
Namun buat saya yang paling harus dikhawatirkan adalah efeknya terhadap pencalonan Ganjar. Hasil-hasil survei menunjukkan Ganjar berpeluang besar untuk menang. Tapi keunggulannya sebenarnya tidak terlalu meyakinkan. Misalnya saja, kita bisa melihat hasil survei indikator yang dirilis akhir April. Indikator mula-mula menyajikan perolehan suara masing-masing kandidat kalau yang maju ada 3 nama, Ganjar, Anies, Prabowo. Dalam pertarungan antar 3 capres, suara Ganjar selalu berada paling atas. Ganjar memperoleh 34,0%, Prabowo 31,7%, dan Anies 25,2%. Tapi kalau kemudian mengerucut menjadi cuma 2 nama, hasilnya berubah. Kalau pertarungannya cuma menyisakan Ganjar versus Anies, yang menang Ganjar. Kalau Prabowo versus Anies, yang menang Prabowo. Tapi kalau Ganjar versus Prabowo, yang menang Prabowo. Jadi yang terjadi adalah seperti kasus Ahok versus Anies dulu saat Pilgub DKI 2017. Ketika cagupnya ada 3, Ahok berada di atas Anies dan AHY. Tapi keadaannya berubah ketika Pilgub berlangsung 2 putaran, karena suara Ahok tidak melampaui 50%. Dalam putaran kedua terjadi konsolidasi. Para pendukung AHY yang kalah di putaran pertama bergabung dengan pendukung Anies. Akibatnya Ahok kalah cukup signifikan. Kali ini juga bisa begitu. Suara terbesar saat ini ada di tangan Ganjar, tapi tidak mayoritas, dan selisih suaranya dengan Prabowo tidaklah besar. Kalau ada 2 putaran, pendukung Anies kemungkinan besar bergabung dengan Prabowo untuk mengalahkan Ganjar. Hasil SMRC kurang lebih serupa. Memang suara Ganjar mengalami peningkatan sesuai dideklarasikan PDIP sebagai capres. Suara Ganjar sempat anjlok begitu terjadi kasus penolakan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Tapi begitu SMRC melakukan survei setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, suara dukungan Ganjar meningkat menjadi 30,4%. Sementara Prabowo 29,5% dan Anies 19,8% dan Airlangga Hartarto 2,9%. Kalau dikerucutkan jadi 2 suara, lagi-lagi skenario peleburan suara Anies dan mungkin Airlangga ke kubu Prabowo sangat mungkin terjadi. Jadi Anda bisa lihat, keunggulan Ganjar tidak menjamin bahwa dia akan menang sebagai presiden. Karena itu, image, citra menjadi penting. Kalau PDIP bersikap arogan, PDIP akan dijauhi oleh partai-partai yang lain. Dan yang berkurang pendukungnya bukan hanya PDIP, tapi juga Ganjar. Apalagi karena PDIP terus berusaha membangun image bahwa Ganjar adalah petugas partai yang harus tunduk pada perintah partai. Apa yang terjadi pada kasus Israel sudah memberi petanda bahwa Ganjar adalah loyalis yang bersedia tunduk pada instruksi atasan. Menolak kehadiran Israel adalah sebuah pilihan yang akan mencoreng nama Ganjar. Tapi toh ia tetap melakukannya. Di mata PDIP, sikap Ganjar menjadi sangat berarti karena itu menunjukkan sikap tegak lurus Ganjar mengikuti perintah partai. Namun bagi publik, sikap semacam itu bisa justru memperlemah kredibilitas Ganjar sebagai pemimpin. Karena itu saran saya pada PDIP, bersikaplah lebih rendah hati. Bersedia bekerja sama, bersedia berbagi, pasti lebih baik daripada menyombongkan diri sendiri. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.